Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pencinta netizen subscriber dari channel Padepokan Gaul Ia Budiman, baik yang ada di Nusantara ataupun yang sedang di luar negeri. Semoga tetap diberikan kesehatan dan dimudahkan semua dari segala urusan-urusannya yang sedang dikerjakan di sana. Dan tak lupa juga kami doakan kepada seluruh pemirsa semuanya, jikalau memang ada yang sedang sakit ataupun sedang memiliki banyak permasalahan hidup, semoga diberikan solusi-solusi yang nyata, dan dimana dari solusi itu nantinya pun bisa berdampak baik bagi kehidupannya masing-masing. Dan semoga saja yang intens selalu menyimak dari setiap konten-konten dari channel Padepokan Gaul nantinya pun mendapat kepahaman dan juga harapan kami mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tergerak hatinya hingga tergerak secara jasadnya secara nyata untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang semestinya, yaitu dalam rangka menaati dari segala perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di kesempatan ini pemirsa, ada sebuah pengalaman nyata dari salah satu netizen, di mana dari anak atau putra sematawayangnya, di mana dikatakan dari leluhurnya terdahulu bahwasanya putra sematawayang ini dititisi dari sebuah pusaka yang masuk di dalam jantung atau di dada dari sang anak ini. Dan di mana efek yang timbul sekarang ini bukan efek-efek yang sesuai dari harapan leluhurnya. Karena apa? Banyak timbul sesuatu hal yang berbeda, di mana perbedaan itu sangat jelas. Salah satunya dari jasad anak yang dititipi dari kodam leluhur ataupun dari pusaka leluhur ini mengalami banyak keganjilan, yaitu salah satunya di mana dia sendiri merasakan kesakitan-kesakitan yang luar biasa, dan juga pernah dibawa ke suatu manusia yang dianggap manusia itu pintar atau manusia memiliki kapasitas tertentu di dunianya, di mana dari sang manusia tadi yang dimintai solusi mengatakan bahwasanya sang anak belum siap menerima dari pusaka leluhurnya, dan itu membutuhkan proses. Dan benarkah dari pusaka-pusaka itu nyata dan berdampak baik di kemudian hari nanti, ataupun malah justru sebaliknya yang akan terjadi? Dan semoga dari konten ini kita sebagai manusia pun setidaknya bisa mendapatkan hikmah dari konten ini, di mana warisan-warisan leluhur, jika warisan itu baik, maka baik pula dampaknya yang kita rasakan. Tapi jika warisan leluhur kita malah buruk, maka akan keburukanlah yang mengarah kepada diri kita dan juga output yang keluar dari diri kita. Itu yang mungkin sedikit bisa kami sampaikan. Dan alhamdulillah di kesempatan ini saya masih ditemani mediator Mas Riki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Anda masih ngantuk kayaknya. Iya Mas. Ya, Betul. kamu habis bercinta atau habis apa? Ngontak ngantuk kamu. Ya udah ya. Siap. Oke, mungkin pemirsa itu saja dari narasinya. Mohon izin, mohon doanya, semoga diberikan kelancaran dan bisa diambil hikmah dan lebih-lebih bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibantu dikeluarkan seluruh energi negatif yang di dalam tubuh mediator ini, keluarkan semuanya, menguap total. Mencoba menipu semuanya harus dilakukan, bersihkan, bukan dimanapun tempatnya diperbesar lagi. Sallallahu alaihi Muhammad.
paling misalnya dan yang semua benar pada dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Nurcahaya Nirwana, gaib terkuat yang adlem jasad orang yang di tempat ini yang bernama, di mana dari gaib ini dikatakan dari sebuah pusaka leluhurnya yang tertancap dalam dada anak yang petani yang asli, dari gaibnya yang asli. Tarik tangan saya. Semakin menguasai, lebih kuat lagi insyaallah. Semua tipu daya otomatis tersingkap terbuka lebar. Insyaallah. Kamu golongan apa? Golongan siluman. Kamu siluman. Asli siluman. Jika berbohong tubuhmu akan terpotong-potong, bahkan meledak dalam wujud nyata. Kamu asli siluman? Dari mana Dulu kamu? aslinya jin. Kamu dari Sekarang mana? mengubah jin. Kamu dari mana? Jujur. Katakan. Dari luhurnya. Titisan leluhur yang menitis dalam jasad seorang anak manusia ini. Ya, Kamu dari sebuah pusaka atau memang dari kodam leluhur asli atau seperti apa? Bisa kamu ceritakan tentang dirimu? Dengan banyak jujur, jika berbohong tubuhmu akan terpotong-potong. dari kodam pusakanya. Terus? Dan ada yang menitis Hmm. kodam leluhurnya ke dalam jasad manusia itu. Terus? Kamu salah satu gaibnya yang menitipkan pusakanya di dadanya itu. Ya, Oh. Lah memangnya pusaka yang masuk itu pusaka seperti apa wujudnya? Keris kah, pedang kah? Atau mungkin pusaka-pusaka yang tidak diketahui manusia? pusaka Mm-mm. dimasukkan itu sebuah gaib. Iya, wujudnya apa? Keris atau apa? Keris kecil Terus dalam sini. yang memasukkan itu kamu. Begitu. Ya, Dulu melalui proses apa di dunia nyatanya, atau mungkin dulu saat mbahnya masih hidup, mbahnya melakukan banyak dulu itu. rawatan atau dengan cara seperti apa? Katakan jujur. Banyak dulu itu orang sakti. Terus? Mempunyai segala keilmuan. Dan dari situ dia supaya kesaktiannya itu menambah. Dan dari situ untuk masukkan barang itu ke dalam jasad manusia itu. Oh. Loh, apakah dari pusaka itu akan bermanfaat kemudian hari atau gimana toh sebenarnya dari pusaka itu sendiri ditujukan kenapa di anak turunannya sendiri? Tidak ada manfaatnya. Nah, kenapa kok ditujukan kepada anak turunnya? Itu dipikirnya Seolah-olah nanti bisa mendapatkan manfaat yang banyak bagi terus? keturunannya. Tapi sebaliknya, untuk bisa menggerogoti jasadnya saja, untuk membuat dalam jasadnya itu kesakitan. Oh, terus? Lalu begini, di dunia nyata dari sosok anak ini yang mendapat titisan pusaka dari leluhurnya, dikatakan dari sosok manusia pintar atau dikatakan mungkin lebih tepatnya itu dukun. Di mana dari dukun ini menyampaikan bahwa dia belum siap atau belum kuat raganya menerima dari pusaka itu. Benarkah begitu? Benar. Orang itu sebenarnya orang yang agak apa itu yang disebut manusia itu. Seorang alim manusia. Bukan, anak itu loh. Kenapa anaknya? Jiwanya jiwa lemah. Kenapa kok manusia memiliki jiwa lemah? Itu ada pengaruhnya nggak dengan gaib? Ada. Pengaruh apa yang kamu berikan hingga manusia memiliki jiwa yang lemah? Dalam jasad manusia itu semakin kosong-kosongkan itu,
supaya bikin lemas jiwanya itu. Hmm. Semakin tidak mampu memompa. Terus begini, kamu masuk dalam tubuh anak itu melalui pusaka di dadanya, dan dari pusaka itu pernah nggak membantu dari manusianya sendiri ya sekarang dititisi atau anak itu? Hanya untuk melindungi, Hmm. tapi tidak banyak. Tidak banyak. Suka saya sendiri. Oh, kenapa kok begitu? Terserah saya mau bantu atau tidak. Dia tidak tahu. Mas minta tisunya satu, Mas. Oh, jadi begitu. Membantu itu sesukamu. Dan jika Karena tugas saya untuk mengambil upah, bukan Nih. membantu. Kasihan teman saya yang kamu masuki itu. Lalu begini yang akan saya tanyakan juga ke kamu. Sebenarnya orang yang dititisi dari leluhurnya, entah itu sebuah pusaka atau dititipi sebuah benda atau sebuah ilmu, apakah dari orang-orang tersebut kelak itu memiliki sebuah kemampuan besar, kemampuan hebat, atau mereka sebenarnya biasa saja? Tergantung. Yang menitisi itu kodamnya lebih tinggi atau tidak. Terus kalau yang menitisi itu golongan iblis semua, sifatannya akan menjadi pemarah. Jiwa-jiwa itu yang akan memperangi. Kalau sudah dikendalikan golongan iblis jasadnya itu, semakin orang itu semakin bisa menjadi-jadi. Dampaknya itu secara jasad manusianya melalui persifatannya dia akan menjadi persifatan yang pemarah, persifatan yang mungkin malas ibadah juga begitu. Iya. Nah memang begini yang ingin saya tanyakan, memang pusaka-pusaka di leluhur manusia yang dari dahulu kala hingga sekarang ini, apakah itu pusaka-pusaka? Setahu saya pusaka-pusaka dari para manusia utama kan jelas ada. Tapi kalau leluhur manusia yang terlihat hanya sakti dan menitiskan atau menitipkan sebuah pusaka atau benda tertentu, apakah dari pusaka-pusaka itu akan memang mengambil upah, mengambil jatah, atau sebaliknya, atau bagaimana? Pusaka itu hanya mengambil upah karena dulu saya pernah membantu dalam leluhurnya itu. Dan dari situ pusaka itu sebenarnya tidak asli, itu palsu. Jadi banyak leluhur manusia yang tertipu dengan sebuah pusaka yang dititipkan kepada anak keturunannya sekarang ini. Pusaka itu dibacakan sebuah orang sakti dulu. Taruh ritual memakai sesaji-saji itu. Dan dari situ golongan kami masuk dalam pusaka itu. Supaya untuk membantu hajat-hajatnya dulu. Iya. Kamu mengatakan pusaka-pusaka yang dititipkan di leluhur manusia, yang manusia-manusia itu bukan manusia pilihan atau manusia utama atau terkemuka, itu pusaka-pusaka palsu rata-rata. Iya. Kenapa kok bisa palsu? Namun diyakini dari manusianya sendiri. Penyebabnya apa? Karena dia tidak tahu sejatinya pusaka itu asli atau tidak. Terus? Kalau pusaka asli itu masih tersimpan rapi. Itu kalau yang asli. Iya. Kalau yang palsu bisa dimiliki setiap manusia. Setiap manusia, entah itu orang biasa atau orang yang terkenal, semua bisa menikmati pusaka itu. Begitu. Tapi kalau pusaka itu ada dampak buruknya setelah dia memegang pusaka itu. Apalagi jadikan pelindung diri atau untuk yang lain. Terus gini, jasad yang kamu ikuti sekarang ini kan sakit-sakitan, mulai lemah jiwanya. Kok bisa lemah? Kamu tadi menyebut karena ada pengaruh golongan kamu.
Memangnya kamu mengambil apa atau mengambil sesuatu apa dari tubuhnya hingga melemahkan dari goib itu bisa berwujud nyata dia sakit-sakitan? Caranya kayak Awalnya apa? itu saripatinya dalam psikologi darah itu saya ambil. Terus? Dan dari situ kelamaan itu. Eh, Dan roh sukmanya saya ambil. Kamu sudah mendapatkan roh sukmanya? Sudah. Loh, tapi dia masih hidup begitu? Bukan roh sukma Indovinya. Oh, jadi roh pendamping maksud kamu? Lalu kalau manusia itu sekarang sakit-sakitan, sudah parah, itu dibawakan ke tempat manapun, itu nggak sembuh-sembuh. Kenapa kok sampai bisa sebegitu beratnya penyakitnya? Karena golongan kami lebih kuat. Terus? Tidak mau ditundukkan. Oh. Dari orang pintar manapun. Misal didatangkan ke orang pintar. Golongan itu yang membantu untuk memberikan kesembuhan. Saya jadikan pasukan saya untuk memperkuat di dalam tubuhnya itu. Oh. Semakin dia sakit, kedua orang tuanya itu akan bingung untuk mencari orang lagi untuk menyembuhkan anaknya itu. Jadi begitu ternyata. Pantas saja banyak memang susah sekali penyakit-penyakit itu tersembuhkan melalui sebuah media nyata didatangkan ke tempat tertentu, misalnya tempat untuk pengobatan medis atau pengobatan medis alternatif pada umumnya juga itu susah. Itu karena penyebab dari kamu lebih kuat. Kadang kesakitan itu tidak dilihat oleh medis. Kok bisa? Saya tutupi. Loh, berarti alat manusia yang canggih itu bisa kamu tipu juga? Bisa. Apalagi itu di dalam manusia itu. Bisa saya tutupin. Seolah-olah itu tidak ada penyakitnya sama sekali. Ternyata begitu toh. Nah, terus kalau tahap manusianya sendiri sudah parah secara jasad, secara rohani, itu kan jasmani iya, rohani iya, dia sudah lemah jiwanya, lemah jasadnya. Solusi untuk menyembuhkan dari penyakit yang kamu buat itu seperti apa? Apa memang golongan kamu ditakdirkan selamanya di tubuhnya hingga kamu tidak bisa dikeluarkan dari tubuhnya? Karena sudah ada perjanjian golongan kami dan leluhurnya itu. Terus? Dan dia untuk mendapatkan keilmuan lagi. Dan dari situ ada bisikan untuk tanam saja keris itu ke dalam anak turunmu. Nanti kamu akan menjadi orang yang sakti mandraguna. Dan dari situ orang itu percaya. Jadi begitu. Ya. Udah ngomong-ngomong, kamu kan dulu jin, sekarang jadi siluman. Ini saya ngusap jasa teman saya, bukan ngusap kamu. Kamu marah? Kamu terkena dampak enggak kalau jasa teman saya gitu kan? Kena. Apa dampak yang kamu rasakan? Ingusnya melebar. Dari nyata itu ke gaib, melebar. Tidak nyaman. Kamu gak nyaman. Kalau jasa teman saya pegang, itu kamu gak nyaman. Misal saya begini kan, gak nyaman. Tidak. Kenapa? Panas tubuh saya. Ngomong-ngomong, kamu kan dulu siluman. Dulu jin, sekarang jadi siluman. Kok tidak bisa, mau saya. Kok bisa berubah ke siluman itu? Kamu bisa berhasil mengerjakan sesuatu apa hingga kamu bisa naik pangkat di dunia gaib itu? Membantu untuk menipu manusia-manusia bodoh itu. Terus? Apa yang dan dia bantu? Percaya. Yang membantu sebuah keilmuan itu yang dimiliki dukun itu. Berarti rangkaian manusia yang manusianya di mana sekarang hidup itu ada rangkaian sangkut pautnya. Ada. Dan itu gaib dan tidak bisa terlihat oleh mata indera manusianya. Tidak bisa. Jika manusia dibantu dukun, otomatis dari sesuatu hal gaib dari dukunnya pun menyebar di dalam manusia yang dibantukan tadi. Iya. Hingga akhirnya bisa memberikan dampak apresiasi kepada golongan kamu merubah kesiluman.
Oh. Lah, kamu dulu jin, bukankah jin itu diciptakan oleh Allah dan manusia? Jin dan manusia diciptakan oleh Allah itu untuk taat beribadah kepada Allah. Iya, tapi saya tidak mau. Kenapa? Apa alasanmu? Saya mengikuti dan mengambil upah. Berarti kamu memang setia ditempatkan di neraka sampai yaumul kiamah. Sampai nanti. Ya. Oke. Terus bagaimana dengan keadaan orang-orang yang mereka merasa dititipi warisan pusaka-pusaka di leluhur mereka? Ya bagus. Kok bisa bagus yang mengatakan? Ya akan mendapatkan dampak yang baik bagi manusia itu. Apa dampaknya? Ya itu berupa sakit itu. Itu bukan dampak baik, guys. Itu dampak buruk. Bagi saya itu dampak baik. Itu bagi kamu. Karena sudah mengambil sesuatu dalam jasadnya itu. Oh. Nah, terus cara menyembuhkan kesakitan yang dialami tadi kan kamu belum menjawab. Dan cara apa mungkin manusianya? Saya tidak mau jawab. Kenapa? Dia sakit terus menerus orang itu. Kok kamu begitu? Karena sudah jatah milik saya. Wih, curang kalau begitu kamu. Harusnya kamu jujur di sini otomatis. Saya tidak curang. Terucap di dalam dada hatimu. Batinmu semua terucap son. Itu sudah ada ikatannya. Dukunnya sendiri yang meminta. Oh, Kata tidak ada curang-curangnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dikunci semua gaib fasik dari kawan, dari gaib ini seluruhnya total. Di kepala, di dadanya, di jantungnya, ataupun di bagian tubuh lain yang membuat sakit-sakit, yang membuat lemas-lemas, yang membuat malas-malas, dan yang membuat sifat-sifat pemarah, membuat apapun pengaruh-pengaruh buruknya terkunci, terikat. Sallallahu alaihi Muhammad. Semakin kuat erat ikatannya. Sallallahu alaihi. Kamu udah sampai sini. Mau bagaimana kamu? Ya kembali ke jasadnya. Tidak bisa. Malaikat dari Al-Samsam dengan izin ilaruh, malaikat Al-Samsam asma tambah powernya. Didorong semua yang pernah diambil dari gaib ini, keluarkan seluruhnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Tidak ada sedikit pun kamu tawan. Bisa masih nahan. Penahan mas dihancurkan dari malaikat yang masuk melalui air sampai dalam tubuh mediator ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Keluarkan semua roh semuanya dan seluruh saripati tubuh dari orang yang kamu ikuti selama ini. Keluar semua dan memerintah dari sang yang anak ini masuk lebih jelas terang masuk. Paten. Keluarkan seluruhnya itu. Jadi yang kamu sembunyikan. Terus ambil pasukanmu. Tidak. Semua pasukanmu dalam jasad anak yang di foto ini seluruhnya ketarik tangan saya. Kotoran-kotoran dan efek-efek timbul nyata dari seluruh kotoran gaib, racun-racunnya yang sudah menyebar di tubuh ini terikat, ketarik seluruhnya ke tangan saya. Kamu apa-apa ini? Sudah saya kumukan sangat lama. Kamu senang saja untuk mengeluarkan semuanya. Dola saya kan nggak tahu. Semua ikatanmu dengan jasad anak ini yang tidak tahu apa-apa dari leluhurnya atau dari dukun-dukun yang membantunya terputus dari sebelah senjata pusat. Pedang. Nah, semua. Terputus seluruh ikatan-ikatannya. Salam. Salam.
Terakhir itu ambil perintah dari lapisan kedua ini masuk. Aku takut racun saya. Sakit. Pasukanmu tuh ambil semua, yang lari yang kabur. Assalamualaikum. Bantu diaktifkan, dibangkitkan dibantu ditarik seluruhnya. Sini kaitan tersebut anak foto ini seluruhnya ditarik langsung. Sudah. Efek-efek yang timbul sekarang juga saya mohon dibantu diobati langsung dalam senjata hingga sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang berantai. Assalamualaikum. Terikat. Dukun yang pernah membantu anak itu, mau nggak itu jadi hakmu sekalian? Sudah jadi hak saya. Sudah kamu ambil. Ngapain repot-repot? Gimana keadaannya sekarang? Sekarang juga jasadnya sudah semua juga Sekarang kamu kemana? Terikat, tidak bisa apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang langsung dibawa, dilemparkan di tempatnya sana, dikunci dari roh itu dan juga semua energi negatif dan seluruh goib pasif dan kotoran-kotoran efek-efeknya dengan semuanya dan negatif itu menjadi satu. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya sedikit dialog di kesempatan malam ini atau di kesempatan kali ini, bahwasanya dari kita sebagai manusia jangan pernah merasa bangga jika kita dititipi sebuah hal-hal yang dimana hal itu tidak kita ketahui dampak baik dan buruknya. Dan seperti yang kita sering sampaikan di konten-konten Padepokan Gaul, bahwasanya pusaka-pusaka itu pasti menyimpan dari rahasia yang tidak diketahui manusianya hingga berdampak buruk bagi kehidupannya. Maka dari itu pusaka-pusaka yang memang berdampak buruk, bahkan semua pusaka yang buruk, itu dari pesan kami pribadi, dari kami itu dibuang, ditinggalkan. Dan jika itu pusakanya gaib, maka gunakan dari golongan gaib yang membantu yang sesuai, ya misalnya dengan air zam-zam asma yang digunakan secara terus menerus dan intens, maka insya Allah nanti akan mendapatkan daripada dampak positifnya dan kesembuhan itu akan perlahan-lahan. Dan jika masih bertanya kok kesembuhannya tidak langsung, nah kalau mau langsung ya sekalian saja jangan ikuti daripada orang yang taat pada Allah, tapi ikuti saja orang yang memang dibantu dari golongan gaib seperti halnya iblis, kan begitu. Dan mungkin itu saja sedikit pesan dan yang bisa kami sampaikan dari konten kali ini. Jika dari kami banyak kekurangan, kesalahan, itu semua karena kebodohan kami sebagai manusia. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu bukan dari kami datangnya, semuanya tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.